Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, kita wajib mengetahui beberapa hukum-hukum Islam dalam ilmu dasar. Hukum-hukum Islam itu ada 5. Di dalam kitab Mabadi Fiqih diterangkan Ahkamul Islami Khomsatun. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, saya tulis agar bisa paham untuk pemula yang sedang belajar. Ahkamul Islam. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, fardu. Yang pertama, fardu. Yang kedua, itu sunnah. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, itu haram. Yang keempat, makruh. Yang kelima, mubah. Nah, di sini saya akan menerangkan hukum-hukum Islam satu persatu. Yang pertama, yang dinamakan hukum Islam ada 5. 1 fardu, 2 sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Nah, yang pertama saya akan menerangkan hukum fardu. Apa itu hukum fardu? Fardu yaitu huwama yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Hukum fardu yaitu perkara yang apabila kita mengerjakan akan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan kita akan mendapat siksa atau dosa. Nah, itu pengertian hukum fardu. Seperti contoh, kita melakukan sholat wajib 5 waktu. Itu hukumnya fardu. Karena apa? Kalau kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan siksa. Tapi kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan pahala. Nah, itu yang dinamakan hukum fardu. Saya ulang lagi, hukum fardu yaitu perkara yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan kita akan mendapat siksa. Nah, itulah pengertian hukum fardu. Yang kedua, hukum sunnah. Hukum sunnah. Yang kedua, hukum sunnah. Apa itu hukum sunnah? Hukum sunnah yaitu hiya ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Hukum sunnah yaitu perkara yang apabila kita melakukan atau mengerjakan kita akan mendapat pahala, tapi kalau kita meninggalkan kita tidak akan mendapat siksa. Nah, itu yang namanya hukum sunnah. Seperti contoh apa? Seperti sholat sunnah, seperti puasa sunnah. Nah, itu hukumnya sunnah. Karena apa? Sholat sunnah walaupun kita kok tidak mengerjakan, kita tidak akan mendapat siksa. Tapi kalau kita mengerjakan sunnah, kita akan mendapat pahala. Nah, itulah yang namanya hukum sunnah. Nah, yang ketiga, hukum haram. Nah, di dalam hukum Islam, yang ketiga ini namanya hukum haram. Apa itu hukum haram? Hukum haram yaitu huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Hukum haram yaitu perkara yang apabila kita meninggalkan akan mendapat pahala,
Dan apabila kita melakukan, kita akan mendapat siksa, yaitu yang namanya hukum haram. Saya ulang lagi agar teman-teman bisa paham. Hukum haram yaitu perkara yang apabila kita melakukan, kita mengerjakan, kita akan mendapat siksa. Dan apabila kita meninggalkan, kita akan mendapat pahala. Nah, itu yang namanya hukum haram. Seperti contoh apa? Seperti contoh kita mencuri. Nah, mencuri itu hukumnya haram. Karena apa? Kalau kita meninggalkan mencuri, kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita melakukan mencuri, kita akan mendapat siksa. Nah, seperti itu. Hukum haram. Yang keempat, yaitu hukum makruh. Hukum makruh yaitu huwa ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Nah, hukum makruh di sini yaitu perkara yang apabila kita meninggalkan mendapat pahala, kalau kita melakukan kita tidak mendapat siksa atau dosa. Saya ulang lagi, hukum makruh yaitu perkara yang apabila kita meninggalkan akan mendapat pahala, dan apabila kita melakukan kita tidak mendapat siksa, yaitu hukum makruh. Contohnya apa? Contohnya ya seperti merokok. Nah, itu kalau di apa itu? Di keterangan ada yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Nah, itu kalau kita merokok kita tidak mendapatkan siksa, tapi kalau kita meninggalkan rokok kita malah mendapat pahala. Seperti makan makanan yang baunya itu kurang enak, mengganggu sekelilingnya, seperti makan pete, makan jengkol, makan bawang putih mentah. Nah, itu bisa dikatakan hukum makruh karena baunya tidak menyenangkan. Yaitu hukum makruh. Yang terakhir yaitu hukum mubah. Di dalam hukum Islam yang terakhir yaitu hukum mubah. Apa itu hukum mubah? Hukum mubah yaitu huwa ma la yusabu fa'iluhu wa la ya'qabu tarikuhu. Hukum mubah yaitu perkara yang apabila kita melakukan kita tidak mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita juga tidak akan mendapat siksa, yaitu hukum mubah. Saya ulang lagi agar teman-teman bisa paham. Untuk awal, hukum mubah yaitu perkara yang apabila kita melakukan kita tidak mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan kita juga tidak mendapat siksa, yaitu hukum mubah. Seperti contoh apa? Kita makan, minum, kita makan yang tidak dapat pahala, kita tidak makan juga tidak mendapat siksa, yaitu keterangan mubah. Nah, itulah hukum-hukum Islam di dalam ilmu fikih untuk dasar. Saya ulang lagi, hukum Islam itu ada 5. Yang pertama hukum fardu. Saya ulang lagi. Yang kedua hukum sunnah. Yang ketiga hukum haram. Yang keempat hukum makruh. Yang kelima hukum mubah. Nah, begitulah keterangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya sekian, akhir qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.